Pakai ini dong, otak. Kok otak itu mikirnya duit, 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 duit mulu. Untung mulu. Berpihak kepada rakyatnya mana? Berpihak kepada rakyatnya kapan? Perusahaan untung. Provider untung apain? Buat apa? Nggak guna. Nggak usah jadi pejabat kalau kayak gitu mah. Udah aja jadi pedagang kaki lima aja. Kalau nggak jadi apa kayak gitu? Subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada kesempatan hari ini saudara, Rabu 6 Agustus 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga sehat walafiat, mulia barokah. Amin, Allahumma amin. Pokoknya masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Nggak mau berubah, nggak mau berjuang. Apa kabar nih? Pakai ini dong, otak. Kok otak itu mikirnya duit mulu. Untung mulu. Berpihak kepada rakyatnya mana? Berpihak kepada rakyatnya kapan? Perusahaan untung. Provider untung apain? Buat apa? Nggak guna. Nggak usah jadi pejabat kalau kayak gitu mah. Udah aja jadi pedagang kaki lima aja. Kalau nggak jadi apa kayak gitu? Ini ada aja. Katanya sih pejabat, katanya dipilih rakyat katanya. Tapi lucunya pemerintah mau batasi penggunaan telepon WhatsApp dan video call di NKRI yang katanya merdeka ini, katanya. Pantas bendera One Piece di mana-mana. Malah ada sebagian rakyat itu pengen rindu, ya kan? Pengen lagi dijanjah oleh Belanda. Belanda jajahlah lagi, ya kan? Nah, kembali ke soal tadi ya. Penggunaan telepon dibatasin. Rencananya buat wacana doang, bikin gaduh, ya kan? Emang pemerintah ini kadang-kadang, ya kan, lempar dulu tes ombak gitu ya. Kalau nggak ada yang perlawanan, kalau semuanya setuju, nanti dilanjutin gitu ya. Aduh. Adapun alasan utamanya ya ini adanya ketimpangan kontribusi antara penyedia aplikasi digital dan operator, lagi-lagi bela perusahaan, ya kan. Nah, pemerintah menilai pembatasan perlu dilakukan demi keadilan industri, keadilan versi sampean, keadilan versi ente aja, ya kan. Dan keberlanjutan investasi telekomunikasi. Siapa yang dirugikan emangnya? Sembilan Naga, Cukong, Bandar, Bohir, pemilik modal. Siapa yang neken emangnya? Kok sampai segininya, lebay banget dah. Rakyat bayar internet, kuota bayar, semuanya bayar, nggak ada yang nyicil, nggak ada yang hutang, bayar cash. Rakyat juga bayar pajak, rakyat bayar air, PDAM cash, ya kan. Bayar listrik cash. Kalau nggak bayar kan mati listriknya, kan token, ya kan, token. Rakyat bayar bensin juga cash, nggak ada kasbon, ya kan. Cash semua, semuanya tertib, semuanya disiplin, ya kan. Tapi kalau nggak bayar juga diputuskan PLN, BBM, ya kan. Kalau nggak beli juga kan motor nggak jalan, mobil nggak jalan. Terus pemerintah masih juga bilang rugi. Aduh, yang rugi siapa? Pemerintah atau provider atau para cukong atau para sembilan naga itu? Aguan siapa? Antoni Salim siapa? Siapa yang rugi? Padahal rakyat udah bayar semua itu. Sesungguhnya para pejabat inilah yang berpihak kepada kapitalis, inilah yang merugikan rakyat. Sekarang rakyat disuruh nanggung, ya kan, kacau. Kalau punya ide tuh yang bener aja, pakai otak. Ide tuh kan punya otak kan? Kalau itu punya itu juga ya. Kalau ide tuh kembangin pertanian, peternakan yang modern, penyuluhan, sosialisasi keterampilan anak putus sekolah, pengangguran yang nggak punya kerjaan dikasih kerjaan, UMKM dikasih modal, tapi jangan pakai bunga juga, ya kan? Udah BPJS juga harus, masa orang sakit harus bayar, ya kan? Ini sama aja, orang sakit bayar, sama aja pemerintah nyusahin rakyat. Seolah-olah seakan-akan secara tidak tersirat pemerintah ingin mengatakan kalau mau sakit mati aja, ya kan? Bayar juga, hapus tuh BPJS. Ini lucunya malah bukan yang ngurusin hal-hal yang bermanfaat buat rakyat, ya kan? Tapi lucunya malah ngurusin WhatsApp lah, video call lah, pajak kondangan lah. Bahkan yang baru-baru ini PPATK akan memantau transaksi rakyat dengan BI Payment. Aduh, aneh kan? Aneh. Dipaksa sehat kita nih, dipaksa sehat di negara yang sakit. Apakah begitu? Sakit, saudara. Cerdas banget idenya. Antara provider ini, provider dengan aplikator, pret lah. Cerdas banget idenya. Buruan dah, secerdas-cerdasnya lah. Makin terbang tinggi sampai langit ke 100, langit ke 1000, ya kan. Nanti sampai gak kelihatan lagi Indonesia, bubar, ya kan. Padahal dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, Nabi ini berdoa. Doanya Nabi itu makbul. Ya Allah, barang siapa yang mengurusi umatku lantas dia merepotkan, nyusahin,
dan membuat susah umatku, maka repotkanlah dia. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini berisi doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang menyusahin pemimpin, pemerintah atau siapapun yang nyusahin, ngerepotin, ya kan. Setelah dia diberi kesempatan untuk ngurus, dikasih kepercayaan, kok begini gitu kan. Apa maunya gitu kan. Udah diberi kesempatan untuk ngurusin, diangkat pemimpin, malah bikin repot, ya kan. Kemudian didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari dengan video ini yuk kita sama-sama ingetin mereka, para pejabat-pejabat ini, pemimpin-pemimpin ini, penguasa-penguasa ini, baik yang bekerja di instansi di pemerintahan ataupun di luar pemerintahan, baik itu yang formal atau informal, selama urusan mereka adalah harus riayah su'unil ummah, agar berusaha bekerja dengan baik dan tidak nyusahin, tidak ngerepotin, ya kan, tapi memudahkan. Nah, inilah saudara, untung ini, biar ini untung perusahaan proposal investasi telekomunikasi pret. Ya itu sebuah gambaran saudara. Itu fakta negeri kita adalah negeri kapitalis. Tolak ukurnya cuma manfaat atau tidak, untung atau rugi. Tolak ukurnya cuma ada duit atau nggak ada duit, ya kan? Rakyat kan jadi punya pikiran, apalagi kita punya pikiran. Selama otaknya duit, kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Nah, jadi jangan berharap pemimpin model yang diatur kapitalis ini, yang pakai aturan kapitalis ini, yang tolak ukurnya cuma duit, yang tolak ukurnya cuma manfaat, yang berpihakannya cuma pada cukong, pada kapitalis, para pemilik modal, para bohir, ini akan menyejahterakan rakyat. Pret. Yang ada cuma nyusahin rakyat. Model negara, model kapitalis begini, dan perlu dicatat, kalau mau adil jangan ngarapin negara kapitalis. Kalau mau adil, kalau benar-benar mau merdeka, ya kan, yang aturannya hanya bersumber dari yang Maha Pencipta dan mengatur, Al-Khaliq Al-Mudabbir, yuk kita sama-sama tegakkan Islam kafah. Islam yang bersumber dari aturan yang maha adil. Karena Islam kafah bukan hanya ngurusin masjid, bukan hanya ngurusin yayasan, bukan hanya ngurusin keluarga, tapi juga ngurus bagaimana negara. Dan itulah yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin dan para khalifah setelahnya. Islam kafah yes, kapitalis aduh, no way. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.